Oke, in 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Hadid M. Hadinata. Gimana rasanya WFH? Udah berapa lama lo kantor lo? Pokoknya dari 18 Maret. Jadi memang sebelum pemerintah bilang WFH cuy gitu. Itu berapa hari sebelum kita udah mulai WFH. Oh, lebih dulu. Sampai berapa hari lah sampai sekarang dan nggak tahu sampai kapan. Apa yang paling berasa paling beda? Paling beda ya gua nggak butuh transportasi. Iya benar transportasi gua nggak ada. Pokoknya duit gue lebih banyak sisa lebih banyak sisa seharusnya. Tapi karena di rumah aja kadang suka sok kreatif, gue banyak jajannya gitu. Tapi tetap maksudnya masih aman lah. Tapi masih aman ya? Sama sebetulnya yang paling banyak yang jadi lebih efisien semenjak WFH. Apa? Tapi ada juga tantangan besarnya. Apalagi buat orang-orang, gue pernah ngerasain. Mungkin banyak juga orang yang ngerasain yang kayak ya gue di rumah gue nggak mau kerja di rumah, gue mau istirahat. Nah sekarang ya lu di rumah kerja. Iya, itu paling berasa banget tuh. Iya kan? Paling berasa. Jadi lu harus set produktivitas lu tuh kayak pokoknya produktivitas gue harus bisa on off, gue sendiri yang ngendaliin. Kenapa? Gitu. Karena juga ngefek ke situasi kan. Ya, tantangannya kan itu. Karena kayak kita biasa di rumah jarang bekerja, terus tiba-tiba bekerja di rumah yang kadang-kadang kayak adik gue kan juga kerja di rumah kan. Bisa nggak ganti baju dulu, ya pakai baju rumah, tapi otaknya harus seperti kayak otak di kantor. Iya. Iya kan? Iya banyak lah kayak ritual, banyak lah kayak tips ritual kalau gimana sih buat lo ngebalikin moodnya gitu. Ada sih orang yang kayak baru bangun melek tek, ya udah langsung kerja juga bisa. Ya karena udah terbiasa. Atau bukan terbiasa, dia udah bisa ngendaliin gitu. Yang otaknya sudah di switch-nya tuh udah lebih cepat. Ya gue bisa ngendaliin sendiri, maksudnya ya gue mau kerja ya udah gitu, gue kerja langsung nyambung. Tapi kan ada orang juga yang harus kayak ada ritual dulu kan, kayak gue harus mandi dulu, ada yang harus ngopi dulu atau gue harus sebat dulu segala macam. Apalagi karena di rumah jadi merasa tidak waktu jadi tidak terbatas. Apalagi kamar lu nggak pernah di set punya meja untuk bekerja kayak gue. Iya iyalah ya. Gue nggak ada. Gue juga, di kamar gue tuh tidak di set untuk bekerja banget karena kan tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi pandemi kayak gini. Bener. Jadi akhirnya gue kerja di kasur. Sampai maksudnya kayak gue bela-belain gimana ya gue tetap ada meja ya, walaupun gue kayaknya lebih senang di atas kasur kan. Jadi gue beli meja lipat buat ini supaya suasananya berasa kayak lagi kerja. Iya, yang penting gue nggak mangkul laptop di atas kasur tercepat rusak laptop kantor sih. Oke. Dit, selain itu dari pekerjaan apa yang berubah? Karena kan banyak orang, kalau gue pribadi ya, yang gue lihat dan gue alamin adalah tatap muka nggak ada, minim. Kalau lu masih ada tatap muka ya? Masih di kantor gue karena WiFi ini jadi kayak kita setiap start kerja kita ada huddle gitu lah 10 sampai setengah jam paling lama. Tapi kan semua by online kan ya? Online. Maksudnya tatap muka langsung nggak ada kan? Nggak ada berarti kan? Berarti kan ada perubahan banget dari pola kerja kita yang tadinya yang ketemu di kantor, terus habis itu tiba-tiba harus lewat dari aplikasi, lewat dari. Lu ngerasa ada yang beda atau ngerasa janggal nggak sih pertama kali pas perubahan itu? Kalau gue cuma pengen lihat konteksnya apa yang disampaikan, gue nggak ngerasa. Tapi kalau misalnya kepuasan dalam berkomunikasi ya menurun. Beda ya? Beda, maksudnya kayak ya lu tatap muka tapi lu nggak bisa lihat gestur. Iya. Ya oke, kalau mimik muka lu bisa lihat nih orang emang paying attention nggak ke lu gitu. Apalagi paying attention di dalam ruang meeting online itu kan nggak beda. Iya, kayak itu juga susah kan, karena kan kita terbiasa kayak satu ruangan kita ngeliat semuanya, terus habis itu tiba-tiba kayak dari lu kalau pengen lihat beberapa orang lu harus swipe dulu atau ya sebetulnya tergantung device lu juga kan. Karena gue juga pernah lihat ada juga yang langsung satu room langsung kelihatan kan. Agak kalau dari gue sendiri ada yang merasa berubah adalah pada saat gue bisa ngeliat orangnya langsung satu ruangan, tiba-tiba kayak harus ngeliat ini kotak yang mana nih teman gue ada di situ. Nyari-nyari kan. Nah, cuman kita tidak bisa pungkiri bahwa dengan kemajuan teknologi itu membantu kinerja pekerjaan kita sekarang, karena kalau tidak ada teknologi seperti itu kan kayak akan stop semua lah ya. Ya kalau kondisi kayak gini stop. Kondisi kayak gini kita akan stop. Mungkin nggak stop,
dibilang mungkin produktivitasnya mungkin lebih produktivitas baik individu maupun organisasi kan karena ini jadi terhambat sebetulnya. Kita butuh waktu yang lebih panjang, kayak misalnya gue cuman pengen minta data gitu loh. Gue minta source dari coworkers gue yang biasanya gue cuman tinggal nengok, cuy gue minta ini dong gitu. Nah, habis itu gue harus WhatsApp dulu. Iya kalau dia lagi paying attention sama device communication dia, tapi kalau enggak gue harus telepon. Itu kayak ya gue setidaknya harus siapin 2 sampai 3 menit untuk ngelakuin aktivitas yang biasanya gue bisa lakuin cuman 10 detik gitu. Dengan gue minta ini dong, kayak tadi gue contohin gitu. Nah, kalau dari pengalaman kerja lu sendiri dengan adanya sekarang di era digital sekarang ini, dan lu kan sebelumnya kan pasti ada di offline pasti kan di kantor kan, efektivitasnya lebih mending mana? Kan banyak orang bahwa kita tuh ngeri banget dengan digital sekarang karena lebih efektif, tapi kan ada pandangan juga kayak aneh ya, abis itu kita nggak tatap orang, kita nggak ngomong langsung. Nah kalau di kerjaan lu dan lu ngerasa sendiri, efektivitasnya malah bertambah, sama atau malah berkurang? Untungnya sih ya, gue kerja sekarang di tempat yang mereka tuh ngejaga integritas setiap orang. Jadi kita ngelihat efektivitas tuh nggak keganggu, gitu. Kita nggak ngelihat efektivitas kita terganggu, tapi nggak signifikan. Jadi sebetulnya itu tetap berjalan seperti yang kita rencanakan. Kalaupun ada perubahan ya emang perubahan karena pandemi ini gitu. Tapi nggak ada yang gimana ya? Jadinya kayak kok nih orang berubah ya, kayaknya waktu dulu kita kerja offline dia produktif kok, dia bisa deliver apa yang seharusnya dia deliver gitu, tanggung jawabnya dia segala. Tapi kok pas pandemi ini turun nih produktivitasnya. Jadi ya makanya gue bilang tadi, gue di tempat gue kerja sekarang ya alhamdulillah hampir semuanya tuh ngejaga integritas setiap orang dan ngejaga profesionalisme dia gitu. Jadi mau gimana pun ya oke, ini cuman masalah waktu, tempat, keadaan yang berubah gitu. Nah, nyambung yang tadi lu bilang bahwa tempat, waktu yang berubah. Pada saat kita waktu dan tempat berubah ini kan kita tidak bisa menolak juga dengan ada perkembangan teknologi saat ini. Nah, yang gue menarik adalah sebagai lulusan akuntansi dan lu bergerak di bidang akuntansi ini kan, gue pribadi sendiri sebagai pelaku bisnis sekarang amat sangat dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Seperti kayak karena pelaku-pelaku UMKM pun juga seperti gue pun sih tidak terlalu terbuka matanya terhadap pencatatan, karena kan biasa kita mungkin tidak terlalu detail atau apa, tapi dengan ada aplikasi ini kan sangat membantu banget. Nah, yang menarik adalah kedepannya apakah kuliah di akuntansi atau jurusan di akuntansi masih seksi atau masih oke nggak untuk kedepannya? Karena kan dengan ada teknologi, apakah hancur ke desain atau gimana kalau dari lo? Kalau kuliahnya, malah gue ngelihatnya gimana ya? Gue takut dibilang mengkampanyekan kuliah itu nggak penting sih. Tapi gue juga nggak nganggap kuliah itu nggak penting. Kuliah itu tetap penting karena itu tempat kita ngebangun pola pikir kita untuk lebih terstruktur. Karena pola pikir yang terstruktur aja bisa menghasilkan output yang nggak baik, apalagi yang tidak terstruktur gitu. Nggak baik atau nggak valid lah, invalid. Tapi sekarang yang gue lihat, kalau seandainya sangat disayangkan kalau lu kuliah tapi lu lulus, yang cuman lu bisa lakuin hal-hal teknis. Ya, misalkan seperti pada saat kita mungkin kasarnya kalau di bidang gue sendiri, di bidang manajemen marketing pun mereka mungkin taunya secara teoritisnya saja. Tapi bagaimana cara memakai ilmunya di lapangan yang mungkin masih kurang. Tapi itu yang gue lihat itu emang semua bias yang terjadi di setiap fresh graduate. Di saat mereka lulus dan itu yang terjadi di gua dan di teman-teman gua kebanyakan waktu pas baru lulus, ya emang kita tahu teori, kita nggak tahu. Nah, maksudnya itu apa? Makanya kenapa kita magang atau kita kerja di tempat pertama adalah kita untuk memvalidasi teori yang kita punya, yang kita percaya itu memang applicable nggak di tempat kita sekarang, gitu. Jadi sebetulnya ya idealis boleh, tapi ini masalahnya
kita ngelihat tools yang kita bawa ini memang applicable nggak di tempat kita sekarang. Ibaratnya kayak lu kerja, kalau kita contoh, kalau misalnya lu lagi pengen bongkar sepeda lu, baut di sepeda lu itu pakai kunci plus, tapi tools yang lu tahu cuman minus, akhirnya kan lu nggak bisa buka itu kan. Jadi sebetulnya yang kita perkaya tuh kita punya tools gitu. Bukan, maksudnya gimana ya, kita belajar tools di kampus pasti, tapi kita nggak boleh menganggap bahwa tools ini dewa, satu tools dewa. Karena tools itu bisa berguna pada waktunya gitu. Semua itu bisa, hal yang kita pelajarin itu bisa berguna pada waktunya. Jadi once lu terlalu fanatik sama satu tools, lu jadi ya cuma bisa nyesain satu hal gitu. Ibaratnya ya lu cuma bisa jadi obeng satu. Karena juga seperti yang kayak gua ngomong sama temen gua adalah balik lagi yang seperti kayak tadi lu bilang bahwa kita bukan mengkampanyekan bahwa kuliah itu juga tidak baik ya. Tapi kan mostly rata-rata anak fresh graduate itu adalah belajar, kasarnya adalah dia belajar banyak tools yang ada, karena kan banyak buku yang dibaca, banyak materi yang dibaca, teknik-teknik dibaca, tapi masih kurang menurut gua sendiri adalah bagaimana pemanfaatan tools yang dipakai. Karena kan sering juga terjadi adalah mungkin toolsnya bagus banget, tapi ternyata penyelesaiannya nggak perlu sampai pakai tools yang hebat itu, sehingga akhirnya pada saat kita kerja jadi kelihatan ribet kan. Nah itu yang menurut gue sendiri bahwa nyambung dari lo adalah mungkin terkadang anak-anak fresh graduate ini yang mereka ngerti toolsnya, tapi mereka nggak tahu bahwa di lapangan itu harus pakai yang mana nih, karena kan di kepala dia jadi banyak banget kan. Ya betul. Banyak banget yang kita harus, banyak dia yang punya, di kandangnya banyak banget, pas keluar kayak ini nyesain pakai yang mana ya. Nah kalau dari lu sendiri, saran lu bagaimana buat kalau fresh graduate? Karena kan di satu sisi juga mereka juga masih baru lulus, pengalaman juga masih kurang, tapi kan kita tidak bisa mungkirin bahwa persaingan sekarang kan gila banget. Kita nggak sekarang nggak cuma ngomong persaingan sesama manusia saja, kita bisa persaingan sama ya AI segala macam, cepet banget. Dari lu sendiri gimana kalau ngomong di jurusan akuntansi ya? Karena kan itu sekarang orang berlomba-lomba banget kan bikin apps seperti itu, sehingga anak yang lulus kan, saya kan menurut gue pribadi, gue lihat ya, mungkin coba dikoreksi kalau salah, saingan bukan orang lagi kayak gue bilang, saingan udah mungkin AI nggak sih? Kira-kira apa yang bisa menjadi value baru atau menjadi suatu plus point lah buat anak fresh graduate ini? Sebetulnya yang gue rasain pengalaman gue itu yang memang harus gue kulik itu waktu dulu gue kuliah di kampus tuh gue nggak banyak belajar Excel, padahal itu kayak tools yang banyak dipakai, yang dipakai walaupun gue kerja di mana aja gitu. Terus mulai ini gue jadi cerita gimana sebetulnya yang pengen gue sampein di sini, lu belajar self development itu bukan berhenti pas lu lulus kuliah lu udah berhenti, lu nggak baca buku apa lagi, lu nggak nguji apa yang lu percaya. Maksudnya nguji apa yang lu percaya itu bukan biar lu ganti apa yang lu percaya, tapi maksudnya lu tuh coba untuk mendebatkan. Ya itu tuh salah satu latihan kecil untuk lu salah satu latihan untuk ngasah critical thinking lu. Kasarnya ya nggak ditelan langsung mentah-mentah lah, karena kan kebanyakan pada saat orang sudah lulus, terus habis itu mereka merasa sudah menyelesaikan semua mata kuliahnya, mereka sudah mungkin menyelesaikan skripsi atau tesisnya, mereka merasa done, selesai. Tapi tanpa memberikan pertanyaan lagi kepada kepala bahwa apa yang dibaca atau apa yang dipelajari itu masih bisa lebih, atau ini sudah tepat atau belum. Keinginan tahuan, bener nggak sih? Kalau itu yang nggak boleh lu tinggalin sih, kayak lu kemana-mana lu bawa handphone, ya itu rasa ingin tahu, lu kemana-mana harus bawa rasa ingin tahu gitu. Apapun yang lu hadapin ya lu coba terus pertanyakan. Maksudnya kayak lu ngelihat A itu adalah A, lu percaya itu A, tapi lu coba pertanyakan kenapa gue harus percaya itu A? Walaupun dari awalnya ya lu udah pasti lu percaya si A itu gitu. Tapi maksudnya lu coba belajar itu ngasah lu untuk ngasah critical thinking lu. Itu ngasah lu berargumen. Maksudnya bukan berargumen untuk balas-balasan untuk debat, bukan. Cuman ngasih dasar, ini loh alasan gue kenapa gue milih A, kenapa gue milih B. Kalau lu nggak terima ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Gitu. Karena yang dari
pengalaman gue sendiri juga pada saat waktu dulu gue lulus S1, gue bukan termasuk orang yang golongan paling pandai di angkatan gue. Ya gue 2 tahun pertama kuliah 0, kok IPK gue. Ya, iya sama makanya kan berarti kita bukan seorang lulusan mahasiswa yang mungkin IPK-nya 4 atau kumulatif seperti itu kan. Tapi yang membedakan gue pada saat gue S1 bisa langsung terjun di dunia pekerjaan dan mendapatkan lebih daripada teman gue adalah gue punya pengalaman di lapangan yang applicable. Dan keinginan gue pada saat gue sudah tahu, gue masih menguji kayak yang gue percaya ini commonnya dari sebelah mana, karena gue berpikir pada suatu saat nanti, pada saat orang bertanya kepercayaan gue terhadap suatu teori ini atau strategi ini, gue harus punya alasan yang jelas orang bisa mengerti. Gue inget banget salah satu dosen yang ngajarin gue adalah pada saat lo mengerti sesuatu, diteslah pada saat lo berbicara kepada anak 3 SD. Ya itu. Semakin simple lo bisa menjelaskan kepada seseorang, di saat itulah lo berilmu. Nah kan terkadang kadang-kadang ada orang yang baru lulus tuh teoritisnya banyak banget, aplikasinya ya itu yang tadi gue bilang bias semua orang. Orang baru belajar tuh biasa kayak gitu biasanya. Orang baru tahu itu biasa kayak gitu. Dia ada godaan di saat lu tahu ilmu baru. Ada pertama adalah kalau nggak ngajarin, ngegemborin, menggemakan itu. Gitu. Gue baru tahu kalau misalnya ngejurnal di accounting bisa pakai gue bikin ngerjain kerjaan gue di accounting bisa gue pakai bukan cuman pakai Excel, tapi ternyata gue bisa pakai tools programming yang dipakai sama anak-anak programmer gitu. Nah itu gue lagi baru banget nih kepapar kayak gini, jadi kayak gue setiap ngobrol sama cewek gue selalu gue bilang gue selalu ngobrolin itu gitu loh. Tapi untungnya gue punya media untuk gue ngobrolin itu. Yang jadi masalah kalau gue nggak punya media, akhirnya gue ngobrol keluar. Jadi kesannya so pinter. Ya mungkin sebetulnya gue juga nggak menyalahkan orang-orang yang kayak gitu. Tapi bukankah sekarang saat ini dengan kita menggunakan istilah-istilah lebih susah menjadi terlihat lebih pintar, Hadid? Ya tergantung sih sebetulnya. Kalau misalnya lu pakai itu untuk kelihatan, tergantung lu belajar mau kelihatan pinter atau mau pinter. Kalau lu mau kelihatan pinter sih, ya gue ngobrol sama Arnold sekarang, gue biar kelihatan pinter nih, gue tahu pengen ngobrolin apa segala macem. Gue datang ke sini, gue beli kacamata dulu pakai jas, terus gue berapi. Ya. Gitu. Atau enggak bahkan lu ngobrol sama gue dan lu tahu bahwa kekurangan gue adalah di akuntansi dan menggunakan bahasa yang ribet di akuntansi, sehingga gue juga nggak ngerti. Iya. Apa. Terus pas lu ngebales, gue enggak gitu, gini. Gini. Iya, maksud gue, ya gue nggak ngeledek ya siapapun. Gue maksudnya nggak mau ngelompokin siapapun yang menggunakan itu. Mungkin emang ada yang udah kebiasa kayak gitu. Tapi gaya itu bukan gaya, maksudnya gestur itu banyak dipakai sama orang tuh yang ngerasa seperti itu, pengen kelihatan pintar gitu. Ya, itu tantangan juga dong buat kita. Iya, emang juga tantangan. Gue juga ngerasain itu. Ya, gitu kan? Kayak emang ada beberapa tiba-tiba gue disodorkan panggung, lu bisa nih kelihatan pintar di sini nih. Kayak gini nih. Ini juga godaan buat gue buat kelihatan pintar gitu. Tapi gue juga hati-hati, takutnya gue ngomong gue ngerasa, wah ini kayak gue kelihatan pintar di sini, nggak tahu ada relatif lo yang nonton. Sotoy banget nih bocah gitu. Maksudnya ya makanya gue pengen, ya gue maksudnya yang gue tahu sampai sekarang ini gitu. Malah gue seneng banget kalau seandainya nanti dari podcast ini ternyata ada orang yang mau ngajarin gue apa yang lagi pengen gue kuliah. Jadi gue punya guru, maksudnya gue jadi punya tempat dapat insight baru malah. Iya. Seru itu. Nah itu yang menarik juga karena pada saat kita kuliah, pada saat kita mendapatkan ilmu baru, godaan paling besar adalah ingin memberitahukan orang, tapi batasnya adalah di kita, tanpa mengecek validasinya. Karena kalau kita geser sedikit ya, di era sekarang ini kan, kalau gue ngeliatnya ya, kalau gue ini dari pendapat gue sendiri ya, validasi itu sekarang kayak udah nggak terlalu penting di mata orang. Yang penting gimana saatnya lo terlihat pintar dan lo bisa ngomong itu pertama. Karena sekarang lagi banyak momen kayak minta maaf lah. Ya karena memang waktu kita dulu di kelas kita dianggap pintar, sebetulnya bukan kita pintar, kita tahu lebih dulu. Iya. Jadi itu makanya pandangan-pandangan gue sering juga sempat ngomong sama beberapa teman gue kayak, lu mah enak hoki, lu udah S2, kalau gue kan
cuman lulusan S1. Bahkan kemarin sempat ada teman gue kayak, aduh gue ngerasa iri nih karena gue tuh gak sempat kuliah gitu kan. Dan gue cuma bilang bahwa pada saat kita kuliah lebih tinggi bukan memastikan kita bahwa kita lebih pintar dari orang lain. Itu menurut pendapat gue ya. Pada saat kita S1, S2 atau S3 bukan berarti pada saat kita S3 itu lebih pintar daripada kita atau kita lebih pintar pada S1. Tapi kita tahu lebih dulu aja. Karena pendapat gue juga, gak tahu kali lu, pada saat kita menyelesaikan suatu strata dari strata 1, 2, dan 3, tidak ada ingin pengembangan baru lagi, tidak ingin membaca, ilmu kita akan stuck di situ-situ aja. Sehingga akhirnya yang tadi lu bilang, tahu satu, nah itu ada rasa ego yang digembor-gemborin lah, ada pengen terlihat pintar, itu kan tantangan banget dong buat kita. Nah itu nyambung dari sana. Kalau gitu, bagi anak-anak milenial sekarang ini atau anak-anak di generasi yang lagi mengejar karir lah, kita juga masih ngejar karir kan ya. Bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa membedakan, ini pendapat dari lu sendiri ya. Bagaimana bisa membedakan antara orang yang tadi lu bilang so tahu atau bahasa gue dengan sotoy dan sama orang yang emang berbobot. Karena kan kadang-kadang gue sering juga pernah bilang bahwa banyak orang yang sebenarnya punya isi sering merasa bilang bahwa ya udahlah ya, biarin aja, nggak usah dibahas, yang waras ngalah. Dan gue berpendapat bahwa kalau kayak gini terus, yang punya ilmu bakal kalah nih sama orang-orang yang menang yang tadi lu bilang, pede, yang penting kelihatan pinter dulu. Nah gimana di era sekarang ini kan teknologi gampang banget orang akses. Gimana kita bisa milah-milah itu untuk bisa memvalidasi apa yang masuk di kepala kita dong? Untuk di dunia pekerjaan kita ya, karena kan kita hubungan dengan knowledge applicable atau enggak. Dari lu sendiri gimana? Tapi sebetulnya gue tadi ngomongin masalah kita pengen pintar atau pengen kelihatan pintar, itu gue nggak bilang yang pengen kelihatan pintar itu salah, gitu. Karena memang setiap dari kita begitu kita lulus kan kita itu secara umum orang-orang yang kuliah begitu lulus adalah itu kesempatan pertama mereka untuk masuk ke bursa, lu masuk ke market tenaga kerja, specifically apa yang lu lulus ya, itu yang paling tools yang pengen lu pakai kan. Nah begitu kita keluar, kita tuh masing-masing punya kekhususan sendiri-sendiri gitu loh. Misalnya kayak bercabang lagi lah ya. Maksudnya gini, lu nyasar ke lu nyorot satu titik yang sama kayak gua. Tapi lu punya bekal yang berbeda sama gua. Gua bawanya roti, lu bawanya nasi. Nah, tinggal yang kita tuju ini, si market yang kita tuju ini, mereka sebetulnya butuhnya beras atau nasi sih? Roti atau nasi sih. Gitu. Jadi sebetulnya yang lu jangan nyari, sebetulnya daripada begitu lu lulus nih, daripada lu nyari tahu gue yang terbaik atau bukan. Yang lebih baik lu cari tahu yang gue punya sekarang itu yang dicari market atau enggak. Iya. Apa yang gue punya sekarang begitu lulus itu relevan gak sih sama market? Iya, karena kan kebanyakan orang berpikir bahwa yang penting harus terbaik, harus lulusan terbaik, dan merasa pede bahwa kalau gue lulusan yang terbaik, gue udah ngerti ini, gue daftar di mana gue bisa diterima. Soalnya kalau masalah nilai itu kan udah ada kompetisinya waktu di kampus kan. Kalau kita semua pengen lihat itu jadi kompetisi kan. Iya. Dan begitu banyak kampus, begitu banyak angkatan, begitu banyak pembagian kelompok lagi di dalam, dan banyak juga teman-teman kita yang punya nilai banyak, yang nilai bagus gitu. Dan juga lu pasti pernah ngelihat pengalaman, lu ngelihat teman lu kayak dulu biasa-biasa ya, tapi dia bisa kerja di perusahaan besar. Kayak terlepas dari kita mau bilang hoki itu gitu. Terlepas kita mau bilang itu hoki atau enggak ya, tapi kita akan bilang hoki itu di saat kita juga nggak tahu apa sih yang dia udah lakuin, tapi kita nggak lihat. Gitu. Jadi makanya sebetulnya lu ngecek lagi lu masih relevan gak sih sama zamannya, kalau zaman ini, kalau emang lu pengen berjuang di zaman ini. Kayak contoh dulu banget, kebetulan bokap gua kan juga dia orang ekonomi kan. Dia dulu waktu pas gue lagi kerja dia ngomong, dulu papa ngerjain ginian pakainya Linux, sekarang kan gue pakai Microsoft. Terus dia bilang, gua dulu papa programming pakai VBA. Gimana nih orang accounting kok dia programming gitu. Terus gua nggak tahu nih, maksudnya Linux. Seingat gue bokap gue nyebutnya Linux sama orang tua kita Linux. Iya, Linux sama VBA dia buat bahasa programming atau apa ya gitu. Gue lupa.
Yang bahkan jadi lu sendiri nggak paham di era sekarang ini. gue tahu namanya, berarti gue tahu dong, tapi gue nggak pernah ngobrol sama VBA. Di era gue, kalau gue bilang, wah Linux sama VBA ya, terus gue liat bapak gue, wah bapak gue jadinya segini sekarang. Kalau bapak gue umur 20 udah bisa umur 23 bisa Linux VBA. Kalau misalnya gue nggak cek nih ya relevansi gue sama market yang sekarang. Dan itu gue baru tahu umur 20. Gue umur 20 belajar Linux VBA. Terus gue kuliah, umur 24 tahun gue lulus. Terus gue bilang, gue bisa Linux sama VBA. Waktu gue interview buat counting. Kan? Terus Mas, sekarang kita pakainya Excel dan software lainnya. Ya, jadi gue nggak relevan, tapi gue bisa ngerjain, tapi gue nggak relevan sama market. Gitu juga sama yang kayak baru gue sadarin sekarang. Sampai sekarang emang gue biasa pakai Excel, Google Spreadsheet, sampai gue benar-benar kulik sampai ya lu pernah lihat lah kalau gue pakai itu. Terus ternyata pas gue cek lagi, ternyata ada tools baru yang ngejawab pertanyaan gue selama gue kerja, karena emang gue selalu setiap bulan kan kalau accounting kan cyclical kan, muter aja di situ gitu. Emang kita proses muter di situ. Gue lihat ini bisa nggak sih, gue bisa sih ngerjain kayak ginian cyclical. Untungnya gue bukan tipikal orang yang bosanan karena sebuah rutinitas. Tapi gue lebih liatnya kayak rutinitas ini bisa nggak sih nggak usah gue yang ngerjain. Bisa nggak gue bikin satu mesin maksudnya bukan mesin robot atau apa, tapi mesin di worksheet yang mempermudah lo mengerjakan suatu hal nih. Jadi gue bisa ngerjain yang lebih penting atau lebih gue ini tuh nggak cyclical atau non recurring gitu. Jadi nggak berulang-ulang. Kalau gue jadi milihinnya selama ini mungkin lumayan banget sih buat contekan buat teman-teman mungkin yang di accounting lebih specifically, karena ini pengalaman gue gitu. Nanti begitu udah kerja, bagi pekerjaan kita yang kita jalanin setiap bulannya jadi dua. Hal yang terus berulang sama kerjaan-kerjaan yang terus berulang, which is itu seperti kayak habit lah ya. Ya, recurring. Lu kayak makan tiap hari gitu. Lu kayak nggak bisa ganggu gugat. Nggak bisa ganggu gugat, itu akan terus berjalan. Jadi patternnya udah pasti. Kuantitasnya itu udah pasti. Nggak pasti. Kalaupun dia ada naik turun, paling nggak parah. Nggak tiba-tiba hilang. Dan kalau ada naik turun, kayak misalnya kalau gue volume berarti kan masalah transaksi kan. Kalau seandainya volumenya itu ada perubahan signifikan, gue udah tahu kapan aja. Contoh Lebaran, itu ada perubahan volume di tanggal-tanggal tertentu. Terus mau masuk ke akhir tahun. Dan ya paling dua itu yang paling banyak perbedaan kalau gue cek dari tiap tahun kan. Itu recurring, gue biasanya namanya ini recurring event gitu. Yang emang terus berulang gitu-gitu aja, sama non recurring event. Jadi itu yang nanti kita bagi dua. Kalau lu mau lebih banyak development, mana yang lebih banyak lu bisa yang bisa lu banyak development adalah yang non recurring itu. Karena ini nggak pasti, kadang bisa A, kadang bisa B, case by case. Jadi kalau lu pengen nyelesain, lu harus punya pendekatan yang berbeda-beda. Lu kayak harus mikirin dulu pendekatannya apa, kayak gitu. Berarti bisa, boleh nggak kalau gue bilang bahwa di sekarang ini ya, kita tuh juga sebagai di generasi saat kita ini kan harus mulai open menerima hal-hal baru ya. Itu selalu harusnya. Iya kan? Ya kita terima, tapi yang jadi pertanyaannya kita bukan cuma terima. Sekarang lu terima. Lu terima nih hal baru. Kita nggak stop sampai terima nol. Kita harus lihat dampaknya gimana sih dengan hal baru ini terhadap kita. Terhadap kita, baik kehidupan kita, karir kita, dan semacamnya yang terkait sama diri kita. Terus setelah kita udah bisa lihat dampaknya, yang dampaknya paling signifikan yang mana sih? Terus kalau dampak ini signifikan, gue harus gimana nih buat manage dampak itu biar nggak signifikan ke gue gitu. Atau lu bisa lihat dampak ini signifikan, tapi sebetulnya beresiko nggak sih untuk keberlanjutan hidup lu? Jadi kalau kita terbuka aja nggak cukup ibaratnya kalau sekarang. Itu open minded aja, ibaratnya open minded aja itu nggak cukup di era saat ini karena kan
perubahan cepat banget dan itu kadang-kadang perubahan ini kita nggak tahu apa yang berubahnya seperti apa, dampak seperti apa, resiko baru juga kita nggak tahu seperti apa. Makanya seperti kayak yang tadi sempat lu bilang bahwa juga kayak nggak bisa ditelan mentah-mentah juga pada saat sudah baru ini. Yang ada teknologi pun sekarang atau era sekarang ini pun aja masih harus dicari lagi, didalemin lagi, masih dilihat bahwa membantu atau tidak. Kadang-kadang juga tidak semua teknologi atau tidak semua pembaruan itu membantu kita malah. Iya. Ya kan? Sehingga akhirnya kita harus bisa memilah nih yang mana membantu, mana yang tidak membantu kita. Nah, oke. Nah, kalau kita nyambung ke arah aplikasi sekarang ini sudah membantu cukup banyak UMKM ya, Dit. Iya. Nah, itu kan kadang-kadang mungkin ada ketakutan. Ada dari siapa? Dari ketakutan dari lulusan-lulusan kayak aduh Kak, gimana ya? Maksudnya kan sekarang ini pencatatan udah gampang, orang kayak gitu kan. Apakah masih bisa fokus nih di akuntansi? Apa emang harus berpindah jalur? Nah, kalau dari lu sendiri yang sudah berkecimpung di dunia ini, di akuntansi ini, kira-kira tuh kita masih bisa berperang atau bersaing di mana nih? Untuk anak-anak yang akan masuk di dunia kerja ya, di bursa kerja tadi. Memang sebetulnya bukan ketakutan ya. Memang nggak bisa dipungkirin semua jurusan yang berhubungan dengan teknologi dan programming sekarang tuh seksi. Iya banget. Tapi sebetulnya kita lihat lagi, awalnya kita bisa lihat market yang ditinggalin nama itu, tapi masih ada marketnya, tapi masih emerging marketnya, tapi nggak se-emerging si teknologi. Contohnya kayak dulu waktu awal gue masuk accounting, memang gue liatnya marketnya emang masih emerging, tapi ternyata lama-kelamaan gue lihat, wah ini kekikis karena dengan adanya teknologi, lowongan untuk accounting itu makin sedikit, karena semakin, yang tadi gue bilang, kerjaan accounting tuh recurring terus menerus ya, seperti itu aja polanya. Jadi sebetulnya kalau udah kuncinya, kalau udah patternnya itu aja, waktunya udah bisa diperkirakan, bisa diganti sama AI, maksudnya bisa diganti sama mesin, gitu. Karena itu juga yang gue lakuin di kerjaan gue sendiri sebagai accounting, gitu. Jadi kalau seandainya gue mikir, gue technical skillnya yang cuman gue bisa Excel, spreadsheet, tapi ternyata kalau gue belajar programming ini bisa ngebantu banget. Yaudah gue belajar tools itu gitu. Kalau emang gue pengen istilahnya gue bisa develop, malah gue bisa kasih value added gitu. Terus juga gue accounting nih tapi gue bisa programming gitu. Soalnya yang jadi masalah sekarang anak programming udah ngerti gimana polanya si accountant itu berjalan, tapi masalahnya sekarang gue nggak harus deklarasi perang ke anak-anak IT karena memang nggak bisa kita. Iya, mereka udah bisa cover kok apa yang gue kerjain. Sekarang gimana gue bisa kolaborasi sama mereka, apa sih yang lu nggak tahu? Iya, apa yang lu nggak tahu tapi gue tahu dan lu tahu, gue tahu, kita tukeran itu. Tapi kita masih bisa tetap jalan. Yang bedain apa? Gue ngerti accounting, lu juga ngerti accounting, lu ngerti IT, gue ngerti IT atau SI. Ini cuma masalah tanggung jawab. Justru pekerjaan bisa jadi lebih, kerjaan lu tentang IT misalnya kalau anak IT atau SI atau programming, kerjaan lu tuh bisa jadi lebih baik karena dikoreksi sama orang yang tahu dua arah. Dan kerjaan gue bisa jadi lebih baik. Nah, ini menarik nih menurut gue karena tapi kalau culture-nya itu emang kolaboratif ya. Nah, bukan menggantikan. Iya, makanya itu yang tadi gue bilang menarik banget karena di era saat ini kan menurut gue pribadi kan udah bukan saatnya kita bersaing lagi, bukan saatnya kita harus berperang terhadap seseorang, harusnya sudah mulai kolaborasi kan. Nah, berarti kan secara mentality kita juga di dunia pekerjaan juga sebenarnya harus mulai dirubah ya. Pada saat misalkan let's say gua ngeliat lu, mungkin kita ada kelebihan, kita mungkin memahami suatu hal yang berbeda, bukan menjadi suatu saingan di perusahaan atau menjadi suatu saingan gua untuk mendapatkan pekerjaan, malah mungkin terkadang yang kita dulu bilang ya, pada saat lu punya sesuatu dan dikoreksi sama orang jadi lebih baik dong. Iya, soalnya dia bisa lihat perspektif lu dan dia punya perspektif dia sendiri dan itu bisa digabungin gitu. Di saat lu ngelihat sesuatu dari arah yang lebih banyak yang bisa lu lihat. Nah, kalau dari pengalaman lu sendiri juga di saat ini ya, fakta di lapangan ya,
kemampuan untuk orang berkolaborasi itu apakah sudah bisa dibilang cukup baik? Kalau gue nggak bisa jawab secara keseluruhan ya, karena memang gue lihat, ya gue cuma lihat pakai, kalau untuk menjawab pertanyaan itu memang gue lihat di perspektif gue aja. Dan pola pikir gue yang seperti ini kebangun karena ada pengaruh di perusahaan pengaruh juga lingkungan. sih ya. Tapi gue melihat sesuatu yang baik di lingkungan gue, ya gue coba sharing, siapa tahu ternyata itu menjadi jawaban di beberapa lingkungan yang sedang menghadapi masalah gitu loh. Oke. Jadi gue nggak bisa bilang kalau semua orang udah bisa kolaboratif gitu. Kadang ada juga, maksudnya kita juga bisa harus nganalisa. Ada orang yang mau berkolaboratif karena bukan bisa saling mengisi, tapi emang pengen jadi benalu aja gitu loh. Jadi enggak, maksud gue, kita harus lihat, maksudnya itu pintu-pintu seperti itu kan, maksudnya kayak kita harus bisa lebih memilah kan. Gini loh, kayak gue mau kolaborasi sama orang yang memang gue butuhin untuk berkolaborasi gitu. Jangan sampai kita juga salah milih orang untuk berkolaborasi yang akhirnya nanti kita ngerasanya kok gue kayak dikibulin ya sama nih orang gitu. Jadi sebetulnya memang itu sih pentingnya, maksudnya karena emang udah saking gue cuman takut karena digemborin era kolaborasi, semua yuk kolaborasi, padahal cuman dia pengen jadi penumpang aja di situ, tapi nggak mau tukeran nyetir gitu. Kan berarti kan jadi ada tantangan baru lagi juga ya pada saat orang sudah open, pada saat orang udah ingin belajar, sudah ada kolaborasi, kita sendiri pun juga harus bisa memilah juga berkolaborasi dengan siapa. Ya ini kan kayak lu nyari partner buat bisnis atau lu nyari calon suami atau istri. Iya. Maksudnya kayak dulu kita menganggap lu tuh nyari partner bisnis itu udah kayak lu nyari calon istri. Tapi sekarang rekan kerja aja, kalau seandainya misalnya lu pengen ngebangun tim lu, terus kayak atasan lu bilang lu nggak ada teman apa buat lu cari atau lu pilih ya kita juga harus bisa ngeliat itu. Kita cari partner yang memang kolaboratif gitu. Partner, ya kalau seandainya emang lu lihat sebagai partner, terus kalau misalnya lu ngeliat sebagai bawahan, lu disuruh cari untuk menjadi bawahan lu, ya lu juga harus ngeliat dia kolaboratif gitu. Yang setidaknya pada saat kita punya kekurangan bisa ditutupin sama dia juga, atau dia bisa menunjang dari performa kita, supaya yang tadi lebih juga tidak menjadi benalu, atau malah kadang-kadang kolaborasi malah bisa menghancurkan kita juga dong kalau kita nggak bisa lihat orang. Iya, kalau kita nggak bisa manage, iya, semua kan? akan hancur kalau kita tidak manage. Iya, semuanya bakal hancur kalau kita nggak manage. Iya, kadang-kadang yang udah kita prepare udah sebagus mungkin, dan pada saat kita mempersiapkan diri kolaboratif, masuk orang yang salah, jadi hancur semua yang kita lakukan dong. Iya, tapi memang sih sebetulnya semua yang beberapa kalimat yang kita keluarin tadi itu kesannya kayak wah jahat ya, gila ditendang dong gitu ya, nggak kolaboratif ditendang dong. Iya kan jadi terkesan gitu kan. Karena juga kan dicapnya ini orang. Ya, karena juga banyak juga dari melihat manusia seperti benda dong gitu. Ya, tapi maksud kita bukan gitu, tapi kita nggak mau ngebawa kondisi yang gue pribadi ngebawa kondisi yang terlalu ideal gitu, karena kita memang tetap harus ngelihat sesuatu tuh ada kemungkinan nggak ideal ya, kayak yang kita hadapin sekarang aja gitu. Iya, karena gue juga setuju juga bahwa pada saat kita punya partner kolaborasi, atau kita punya tip, atau kita punya bahan untuk kolaborasi, pada saat dia tidak match di tempat kita juga bukan berarti dia salah atau dia bukan berarti juga dia terburuk, enggak, emang kagak cocok aja. Iya, sama. Bukannya lu jelek gitu. Enggak jelek, siapa tahu gua aja yang jelek, lu kecakepan gitu loh. Maksudnya emang ini masalah nggak cocok. Perspektifnya juga tidak bisa dilihat bahwa pada saat orang tidak bisa menjadi satu di suatu perusahaan, atau tidak bisa bersatu di dalam satu tim, bukan berarti bahwa dia jelek atau kita nyaman atau kita tidak sesuai dengan dia. Kan tadi gue bilang kayak nyari pasangan, bukan lu nyari ngegali berlian atau emas gitu loh, bukan. Tapi ini kayak lu nyari pasangan ya, maksudnya emang pasangan, emang untuk kolaborasi, cuy. Iya, karena kan banyak orang sehingga akhirnya pada saat kita kolaborasi seperti ini, pada saat ada orang bekerja di satu tim kan, karena gue juga dulu sempat merasakan pada saat dulu gue
bekerja. Oh iya. Pada saat gue bekerja, kenapa kita? Padahal kita bekerja, ada banyak orang yang akhirnya berpikir bahwa pada saat tidak bisa menjadi satu lini, pada saat tidak bisa menjadi satu pemikiran, itu menjadi suatu hal yang salah. Nah, sedangkan gue dari dulu sudah merimain bahwa seperti yang kita dulu bilang, mencari pasangan pada saat kita tidak bisa dengan perempuan itu, bukan berarti juga bahwa kita yang jelek juga. Atau dia yang jelek. Ini masalah nggak cocok. Gue udah cocok. Itu masalah nggak cocok. Nah, berarti kan intinya Maksudnya adalah gini, anak-anak nggak zaman cocok, sekarang nggak juga nggak cocok. bisa baper juga dong. Karena kan banyak juga tuh yang gue sering denger kayak, gila nih perusahaan tuh nggak nerima gue nih. Nah, tapi lo harus hati-hati juga masalah baper juga. Maksudnya kayak itu kan bisa dijadiin senjata untuk lu bisa ngomong seenaknya. Maksudnya kayak sebetulnya ini cuma nggak cocok, begitu aja gitu loh. Kayak lu ini kita nggak sevisi gitu loh. Jadi kalau masalah kolaborasi sih itu aja, visi lu beda, tapi emang sebetulnya kolaborasi itu biasanya kan bisa karena satu visi, ada yang dua visi berbeda ternyata setelah dikulik bisa nyatu gitu. Ada yang nyatu, ada yang enggak. Cocok, udah masalah cocok nah cocok bener. Masalahnya gue nggak bisa bilang itu berangkat dari visi, itu berangkat dari kepentingan yang sama gitu. Nggak bisa. Gue nggak bisa bakuin itu, tapi gue cuma bisa bakuin dengan cocok. Udah karena gitu. terkadang kecocokan itu tidak bisa mendapat ilmu pasti atau suatu ini cocok loh ya, bukan sama. Iya. Cocok sama beda loh. Oke. Ini mungkin yang juga harus kita jabarkan juga, karena kan pada saat cocok dan sama, kalau dari sini melihatnya dari sisi mana? Maksudnya gimana? Cocok itu berarti tidak harus selalu sama kan? Enggak. Sama itu juga belum tentu cocok. Gue besok mau nikahin orang yang sebetulnya nggak banyak cocok, nggak banyak samanya sama gue. Tapi cocok. Jadi kan berarti bisa dikatakan bahwa kita bisa membentuk satu tim, atau kita bisa bekerja di suatu perusahaan. Berarti kan bukan suatu hal yang kita ini sama nih pola pikirnya, goalsnya sama segala macam, dan pada saat kita nggak diterima bukan berarti perusahaan itu jelek atau kitanya jadi minder dong. Kan kadang-kadang jadi akhirnya ada anak-anak yang milenial drop, kayak emang gue nggak bisa cocok deh kayak kerja di sini. Hidup gue hancur, quarter life crisis. Yang kayak gitu kan, jadi kayak gue bukan siapa-siapa tapi dihujat. gue udah ngelamar kerja kemana-mana nggak keterima, jadi mentalnya jadi drop. Sedangkan yang mungkin mereka harus tangkap dan mereka harus juga mengerti bahwa pada saat mereka tidak diterima suatu pekerjaan juga bukan berarti mereka juga bodoh atau tidak bisa diterima di pasar. Nggak cocok. Emang nggak cocok aja kan. Sebetulnya gini, kapan sih kita tahu cocok nggak cocok? Nah, itu juga penting tuh. Kan sebetulnya kita kan dari tadi cocok. Apa sih cocok itu? Ya. Kapannya? Cocok itu di saat lu tahu mau lu, dan lu bisa ukur mau lu, dan lu bisa evaluasi apa mau lu. Tapi lu bisa ngelihat juga maksudnya kayak kapasitas lu dengan apa yang lu mau itu seimbang atau enggak. Nah, gimana bisa tahu seimbang? Kan ini kayak kurva ekonomi basic apa? Kan berat titik kan. Equilibrium di saat permintaan dan supply yang mereka saling bersaling, ini yang di tengah. Itu titik equilibrium. Nah, ini sama aja, maksudnya kayak lu tahu di saat kapasitas lu sama apa yang lu mau, ya terserah lu mau nyebut itu mau, ingin lu pengen masukin, butuh itu lu mau masukin, terserah. Itu ketemu gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa yang penting adalah bukan kita ngeliat orang atau ngeliat perusahaan itu dulu, tapi kita bisa mengkontrol diri kita dulu. Iya, lu tahu apa lu mau apa gitu. Lu itu dulu berangkatnya, sebelum lu bilang cocok nggak cocok, lu udah tahu lu maunya apa, lu nggak maunya apa, dan bagaimana lu ngukur mau dan nggak mau lu. Terus bagaimana lu ngelihat kapasitas lu, siapa diri lu terhadap apa yang lu mau. Tapi ngomongin mau, ingin segala macam itu ya emang lu juga harus set setahun ke depan. Terus misalnya 5 tahun ke depan. Tapi kalau misalnya lu pengen ngeliatnya jangka pendek, gue pengen nyari partner nih bisnis, gue pengennya orangnya begini bisa dan lu ngedefine juga kayak partner bisnis tuh seharusnya gimana sih. Seperti ya apa? Terserah lu mau googling terus akhirnya lu punya conclusion di mana partner bisnis adalah yang seperti ini. Terus kan kayak partner bisnis tuh sama ya tadi gue bilang, maksudnya kayak itu masalah hubungan segala macem. Banyak hubungan yang kayak kita bisa lihat ada pasangan yang seperti
Barack Obama dan Michelle Obama, kita bisa lihat pasangan yang kayak Ahmad Dhani sama Mulan Jamela yang kayak gitu-gitu kan. Itu berbeda tapi mereka cocok, mereka jalan. Nah, yang penting lu tahu apa yang lu mau, lu bisa lu tahu apa yang lu mau, terus lu bisa ukur itu, terus habis itu lu bisa evaluasi sama lu lihat tahu kapasitas lu. Baru lu bisa tahu lu seharusnya baru di situ lu bisa yakin di saat lu bilang ini enggak cocok. Terus pas ditanya kenapa nggak cocok, lu bisa jelasin detail karena lu nggak sesuai kriteria gue yang di sini dan kriteria ini adalah kriteria mutlak gitu. Jadi bisa dibilang juga pada saat orang juga bekerja, salah satu hal juga yang kita juga harus riset, kita melamar kerja kemana, industrinya apa, sehingga jadi bukan menjadi suatu hal yang kita harus mentality drop pada saat kita diterima. Mungkin kita tidak diterima bukan karena kitanya itu tidak pas di situ, tapi ternyata yang tidak cocok untuk di pasar tersebut. Kalau misalkan gua rangkum dari kita ngomong dari awal sampai hari ini kan, satu berarti kan kita juga harus tahu yang tadi lu bilang bahwa nggak cuma masalah kitanya saja, tapi kita harus tahu bahwa pasar itu lagi butuh apa. Pasar itu lu cek relevansi diri relevansinya seperti apa, sehingga akhirnya lu sendiri juga tahu bahwa lu melamar kerja kemana atau lu berbisnis seperti apa, pasar keadaan seperti apa. Dan terakhir yang sempat lu singgung juga adalah bagaimana kita juga bisa tahu juga terhadap diri kita, tahu terhadap pasar, tahu terhadap orang lain atau tahu terhadap perusahaan. Tidak cukup tanpa kita kenal diri kita sendiri. Lu nggak mau kan jualan barang yang lu nggak tahu sendiri tuh barang kayak gimana kan. Jadi kalau misalnya masuk bursa tenaga kerja ini, lu juga harus tahu lu tuh orangnya kayak gimana. Oke, Dit. Lu lebih tahu lah gimana cara jualan daripada gua, Nol. Iya. Oke, terakhir. Mungkin buat yang podcast atau video ini adalah ada saran apa? Buat saran atau tips lah. Saran atau tips dari lo untuk mereka yang lagi berjuang untuk membangun bisnis atau untuk melamar kerja, tantangan yang hadapin sekarang. Kalau jawab gitu seakan-akan gue udah nggak meniti dan berjuang. Kan dari pengalaman, Pak. Iya. Berbagi kepada yang tadi seperti yang lu bilang kan, seperti obrolan kita pertama adalah pada saat kita berbagi itu bukan berarti pada saat kita paling benar atau kita sudah sempurna, tapi setidaknya kita memberikan gambaran stepping stone lah kecil bahwa ada pilihan-pilihan baru lah. Karena kan selama ini kan yang anak-anak zaman sekarang kurang adalah gue harus pilih kemana, pilihan seperti apa yang ya itu yang masih buta. Nah kalau dari seorang Hadid Ahmadinata kira-kira bisa memberikan pilihan jalan apa sih buat mereka? Sebetulnya kan berjuang, ya terserah lu mau berjuang di karir, lu lagi berjuang di kampus, lu mau berjuang di bisnis lu. Sebetulnya kan kayak lu harus tahu lu siapa, lu harus kenal lu itu siapa, terus apa yang lu punya, apa yang lu mau, apa yang lu mimpikan, beserta jembatannya kayak gimana nih strukturnya. Maksudnya kayak lu setidaknya harus bikin blueprint itu. Terus jangan lupa di saat lu lagi proses mengejar itu, mengejar self development dan semacamnya, lu cek yang lu pelajarin ini itu relevan apa enggak. Berusaha sebaik mungkin untuk ngedapetin sesuatu itu yang paling update tapi relevan. Jadi up to date aja nggak cukup. Kita juga harus tahu kalau ini emang relevan ke kebutuhan self development gua. Kalau emang enggak, ya itu sesuai dengan apa yang gue mau. Ya apa yang gue mau, yang kita bisa tarik benangnya ke depan. Karena kenapa gue mau ini, karena besok gue pengen jadi ini, gitu. Dan kenapa gue mau ini, karena ini requirement untuk gue kesana, gitu. Terus abis itu ya ngulik apa aja yang lu bisa lu kulik, gitu loh. Apa yang lu lihat itu relevan, kulik sampai lu capek, tapi bobo bentar terus kulik lagi. Oke, Dit. Thank you hari ini udah sharing-sharing. Semoga yang dengar podcast atau video ini dapat belajar banyak atau minimal seperti yang gue bilang, kita tidak memberikan kesempurnaan atau kita memberikan saran yang pasti, tapi minimal ada gambar atau view baru yang mereka bisa dapat tampung baru. Thank you juga, Nol. Thank you, Adit. Terus kalau misalnya gue ada yang salah di sini, reach out aja gue ke apapun sosial media atau apa, ntar Arnold share biar kalau gue ada yang salah gue bisa langsung pelajarin kesalahan gue hari ini. Siap. Thank you, Hadid. Thank you.